Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan teman-teman saya kebagian tugas nih untuk menjelaskan apa itu strukturalisme dan bagaimana contohnya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Akbaradi. Di sini saya bersama 5 orang teman saya. Perkenalkan, nama saya Benazrul Farahmani dengan NPM 20560711011. Ulfa Putri Amelia, NPM 2016-071031. Saya Rizky Mustikawati, NPM 2016071030. Nama saya Adiat Marisa Sawandana dengan NPM 2056071011010. Perkenalkan, nama saya Oki Purnama Putri dengan NPM 2016071022. Nah, itu tadi teman-teman saya. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mari kita mengenal apa itu strukturalisme terlebih dahulu. Strukturalisme itu berakar dari analisis Marxis yang berfokus pada bagaimana struktur ekonomi masyarakat dominan yang mempengaruhi kepentingan dan hubungan kelas. Seperti itu. Untuk lebih detailnya, mari kita lanjut ke presentasi berikutnya. Tadi kalian udah tahu ya, brief perkenalan soal strukturalisme secara singkat. Gimana kalau kita langsung bahas aja secara mendalam dengan study case. Sebelum itu kita latar belakang dulu ya. Ekonomi politik internasional mempelajari isu-isu yang disebabkan oleh interaksi politik internasional. Ekonomi internasional, sistem sosial yang berbeda dengan kelompok sosial. Isu tereksplorasi sehingga menampilkan deretan isu-isu menarik yang berasal dari perdagangan internasional, keuangan internasional, hubungan antar negara miskin dan negara kaya, peran perusahaan multinasional, isu hegemoni, dan konsekuensi dari globalisasi ekonomi. Dari semua perspektif yang ada di ekonomi politik global, kita akan bahas mengenai strukturalisme. Study case-nya yaitu kerjasama Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement dalam perspektif strukturalisme, atau yang bisa disebut IJPA, Indonesian Japanese Economic Partnership Agreement. Nah, itu merupakan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh kedua belah pihak negara dengan tujuan dan kepentingan yang sama. Kerjasama IJPA dilakukan berdasarkan oleh prinsip EPA yang pada prinsipnya ialah adanya keterbukaan pasar secara timbal balik antar kedua negara tersebut. Apa itu EPA? EPA adalah sebuah regulasi atau peraturan yang dikeluarkan untuk mempermudah kerjasama bilateral antar negara. EPA ada untuk mempermurah tarif kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Kita masuk ke kerjasamanya. Kerjasama bilateral pada dua sektor ekonomi diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dua negara yang saling bekerja sama. Sebagai contoh, Indonesia dan Jepang saling mendapatkan keuntungan. Indonesia akan memasok bahan mentah untuk diolah di Jepang, lalu barang jadinya bisa dijual secara internasional dan profit diberikan kepada kedua negara. Nah, dari kasus di atas, di mana letak strukturalismenya? Yang pertama, ada stratifikasi kelas, di mana Jepang dengan keuangan dan teknologi yang baik serta merupakan negara sebagai pusat bisnis justru mengeksploitasi Indonesia dengan cara mengendalikan perjanjian IJPA, sehingga Jepang mendapat keuntungan yang besar, sedangkan Indonesia sebagai negara yang bergantung mengalami kerugian yang sangat besar. Dalam fenomena ini menunjukkan bahwa adanya stratifikasi kelas yang terjadi. Indikator yang kedua yaitu spesialisasi produk menyebabkan ketergantungan. Kerjasama ekonomi yang terjadi antara Indonesia dan Jepang dinilai sangat melengkapi. Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah, mengekspor bahan mentah seperti biji besi untuk dapat diolah Jepang yang memiliki alat dan fasilitas memadai. Akhirnya Indonesia menerima impor dari Jepang produk otomotif yang sudah siap. Hubungan perekonomian tersebut dikatakan kompleter yang akan menyebabkan sebuah ketergantungan. Indikator yang ketiga yaitu adanya zero sum. Kerjasama yang terjadi antara Indonesia dan Jepang justru membawa dampak yang buruk bagi Indonesia, yang mana pada mulanya melalui IJPA dijanjikan akan memasuki pasar internasional, namun nyatanya target tersebut tidak tercapai. Kegiatan ekspor impor yang dilakukan antar kedua negara tersebut memiliki eksalasi yang besar pada impor yang berasal dari Jepang. Akibatnya tidak terpenuhi target produk Indonesia di pasar domestik. Akhirnya ekspor Indonesia tidak setara dengan impor dari Jepang. Kesimpulannya, perjanjian kerjasama IJPA sejatinya adalah kerugian bagi Indonesia. Pasalnya, Indonesia mengalami kemerosotan dalam ekspor dan angka impor yang melambung.
Meskipun mengalami kerugian, Indonesia tetap bertahan dalam melakukan perjanjian tersebut karena adanya tujuan dan kepentingan tertentu dari negara Indonesia yang bisa hancur apabila Indonesia menghentikan kerjasama tersebut. Sesuai dengan pernyataan perspektif strukturalisme, bahwa penyebab keterbelakangan ekonomi negara berkembang bukan karena kurangnya modal, kurang modern, kurang SDM, tetapi lebih disebabkan oleh adanya hubungan ekonomi dan politik antar negara yang terjadi di negara maju dan negara berkembang. Seperti itu aja penjelasannya. Semoga teman-teman ngerti apa itu strukturalisme dari studi case di atas. Sumber yang kami gunakan di atas merupakan dari jurnal oleh Yusron Afifi, Muzinar Saigan tahun 2020 dengan judul Kepentingan Indonesia dalam Kerjasama Bilateral dengan Jepang, studi kasus Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJPA) volume 3 halaman 50 sampai 57. Atas perhatiannya, saya dan teman-teman ucapkan terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.